Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un." Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Nah, jadikan sabar dan sholat itu sebagai penolong kalian. Wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan sesungguhnya sholat itu amat berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolong kita. Ya. Sabar bukan berarti kita tidak berusaha. Sabar itu tetaplah berusaha, tidak jemu, tidak malas, ya, tidak berhenti, ya, itu sabar, ya, tidak malas, tidak jemu, tidak bosan-bosan, ya, tetap berusaha, ya. Ini jangan sabar itu kita menerima terus tapi tidak mau berusaha, ya. Kita ingin mendapatkan sesuatu tapi tidak berusaha. Kita ingin mendapatkan ilmu, tidak berusaha belajar. Kita ingin bisa membaca Quran, kita ingin bisa membaca ini dan itu tapi tidak mau belajar, ya. Berusaha tetap itu sabar, berusaha. Berusaha, tidak jemu, tidak bosan, ya. Kita mengikuti pengajian, tidak jemu, tidak bosan, ya. Itu termasuk sabar, ya. Makanya kalau kita ingin mendapatkan sesuatu harus sabar, ya, harus sabar. Makanya mintalah pertolongan kepada Allah itu dengan sabar dan sholat, karena sholat itu adalah amal yang paling utama, ya. Makanya Allah gandengkan antara sabar dan sholat ini, digandengkan dalam ayat ini sabar dan sholat, karena sholat itu adalah amal yang utama. Bersabar dalam melakukan kewajiban, bersabar dalam meninggalkan maksiat. Jadi sabar itu bukan hanya ditimpa masalah, ya. Sabar itu bukan hanya ditimpa musibah, ya. Sabar itu menurut Umar bin Khattab, apabila engkau ditimpa bala, engkau bersabar, itu baik, kata Umar bin Khattab, ya. Dan lebih baik, kata Umar bin Khattab, apabila engkau bersabar meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Itu yang lebih baik. Sabar meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, kata Umar bin Khattab, ya. Sabar ditimpa bala itu baik, tetapi yang lebih baik engkau bersabar meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat. Itu yang lebih baik. Makanya pahalanya lebih besar, ya, daripada pahala yang ditimpa bala, yang ditimpa musibah. Lebih besar kita sabar dalam meninggalkan maksiat. Misalkan ada kesempatan kita korupsi, misalkan ada kesempatan kita maling, namun kita tetap bersabar, tidak mau melakukan hal itu. Ada kesempatan kita berbuat kejahatan, kita tidak melakukan hal tersebut, bersabar, ya. Ini kalau ditimpa musibah itu cuma 300 derajat pahalanya, ya. Tetapi kalau kita bersabar meninggalkan maksiat, dosa, itu 900 derajat. Itu,
Ya, kalau kita bersabar melakukan kewajiban ketaatan itu 600 derajat. Ya, jadi kalau masih ditimpa bala, ditimpa musibah, masalah, itu masih kecil pahalanya. Ya, yang lebih besar itu kita bersabar meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya, 5 waktu kewajiban kita. Karena salat itu kita memohon bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul kalau beliau dalam hatinya resah, gelisah, gelisah menghadapi kerisauan, menghadapi masalah, beliau langsung salat. Kalau Rasul pernah Ibnu Abbas, beliau dalam perjalanan kemudian dikabarkan bahwa Kusam kerabat beliau meninggal dunia. Lalu beliau berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menepi, ya, menepi, menghentikan kendaraannya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat dengan duduk yang lama. Kemudian beliau berjalan kembali sambil membaca ayat wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan jadikanlah sabar dan salat itu sebagai penolong kalian, dan sesungguhnya salat itu amat berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, ini berat. Ya, yang namanya sholat 5 waktu, ya, walaupun sebentar 5 menit itu sangat berat, ya, ya, sangat berat. Makanya banyak di mushola, di masjid dalam waktu zuhur, asar, maghrib, isya, apalagi subuh itu sepi. Karena apa? Amat berat, ya, melaksanakannya. Banyak setannya, banyak godaannya. Padahal kan tidak lama. Ya, dalam sehari semalam cuman 5 kali. 1 kali kita kerjakan itu 5 menit. Paling lama 10 menit atau 15 menit kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun berat. Ya, berat. Ya, melakukan sholat itu. Ya, sholat juga sebagai penyembuh. Ya, sholat sebagai alat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat juga sebagai penyembuh. Karena pernah pada saat itu Rasulullah sedang berjalan, kemudian beliau melihat Abu Hurairah sedang tengkurap di tanah, yang menempelkan tubuhnya ke tanah. Lalu bertanyalah Rasul, wahai Abu Hurairah, apakah engkau sakit? Ya, rupanya Abu Hurairah ini sakit perut. Ya, sakit perut. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bangunlah, kata Rasul, salat. Bangunlah, kata Rasul, salat. Salatlah, karena salat itu, kata Rasul, sebagai penyembuh. Ya, ini salat itu sebagai penyembuh, ya, mengobati penyakit yang berada di diri kita. Makanya kita jangan sampai meninggalkan sholat. Dalam keadaan apapun kita harus tetap melakukan sholat, karena sholat adalah kewajiban. Memang berat terkecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang-orang yang khusyuk itu, kata Abul Aliyah Al-Khasyi'in, itu orang-orang yang khusyuk itu adalah orang yang takut. Orang yang takut kepada siapa? Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Muqatil adalah orang yang tawaddu, orang yang merendahkan diri, itu al-khasyi'in, orang yang khusyuk. Mereka adalah orang yang takut kepada Allah, orang yang tawaddu, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu al-khasyi'in menurut Abul Aliyah dan menurut Muqatil, ya, khasyi'in, orang-orang yang khusyuk, ya. Karena mereka ini adalah orang-orang yang yakin, ya, orang-orang yang percaya, ya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
yaitu orang-orang yang meyakini, yaitu orang-orang yang yakin, ya, mereka yakin bahwa sesungguhnya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan sesungguhnya mereka tahu akan dikembalikan kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin, ya. Al-khasyiin, yakni menurut dalam tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, bahwa al-khasyiin ini adalah orang yang cenderung melakukan kebaikan, orang yang cenderung melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mereka adalah orang-orang yang yakin, meyakini don. Don itu maknanya menyangka, tetapi kalau dalam Al-Quran makna don itu adalah yakin, ya, yakin. Mereka yakin bahwa mereka itu akan berjumpa dengan Tuhan mereka dan mereka akan dikembalikan kepadanya. Ini jadi yakin mereka itu suatu saat kelak di hari kiamat nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, di hari kiamat nanti. Makanya kalau mereka orang-orang yang yakin di dunia ini, mereka ringan melakukan kebaikan, mereka ringan melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kelak di akhirat nanti diringankan, ya. Baik dalam hal apapun diringankan, karena mereka yakin, meyakini mereka akan berjumpa, mereka akan bertemu dengan Allah. Makanya dalam surah Al-Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Tuhannya, maka hendaklah dia beramal soleh, ya, melakukan amal soleh, amal kebaikan, perbuatan yang baik, ya. Dan janganlah kita menyekutukan Allah dalam ibadah apapun kalau kita ingin berjumpa dengan Allah. Makanya mereka adalah orang-orang yang yakin, ya, yakin mereka adalah orang-orang yang akan berjumpa kelak di hari kiamat nanti. Makanya dalam hadis sahih Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada hambanya, kata Allah, bukankah aku, ya, kata Allah, bukankah aku telah mengawinkan Anda, bukankah aku telah menundukkan, ya, binatang seperti kuda, unta, dan kalian telah aku muliakan, kata Allah. Itu kata Allah, ya. Bukankah aku telah memuliakan kalian, kemudian mengetuai, memimpin di dunia? Dijawab oleh orang tersebut, ya. Tetapi kata Allah, apakah engkau merasa yakin kepadaku akan berjumpa denganku? Tidak. Kata hamba Allah tadi, tidak. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, maka aku pun sekarang melupakan Anda, melupakan engkau, karena dahulu engkau melupakan aku, kata Allah. Makanya kalau kita ingin tidak dilupakan oleh Allah kelak di hari kiamat nanti, ingin mendapatkan rahmat Allah, ingin berjumpa dengan Allah, maka kita sewaktu di dunia inilah jangan dalam keadaan apapun kita jangan melupakan Allah.